8 pemain dicoret, Sandro Tonali kembali ke timnas Italia. Sandro Tonali langsung dapat panggilan dari timnas Italia begitu sanksi larangan bermainnya selesai. Sementara itu ada 8 pemain yang masuk ke dalam skuad Euro 2024 yang harus dicoret dari daftar pemain. Jorginho menjadi salah satu pemain yang tak dipanggil kembali. Selain Jorginho ada nama Bryan Cristante, Matteo Darmian, Gianluca Mancini, dan juga Federico Chiesa yang juga tidak dipanggil kembali ke timnas Italia. UEFA Nations League, Portugal masih panggil Ronaldo. Cristiano Ronaldo rupanya masih dibutuhkan oleh timnas Portugal. Buktinya namanya masih masuk ke dalam skuad Selecao das Guianas untuk UEFA Nations League pada bulan depan. Pelatih Roberto Martinez masih membawa Ronaldo untuk laga UEFA Nations League kontra Kroasia pada tanggal 5 September dan Skotlandia pada 8 September. Liga Champions, Xabi Alonso tak sabar kembali ke Anfield. Bayer Leverkusen dijadwalkan akan tandang ke markas Liverpool di fase awal Liga Champions dan pelatih Xabi Alonso tak sabar kembali ke Anfield Stadium. Melawan Liverpool akan menjadi partai yang berat, partai yang akan menguras emosi pelatih Leverkusen yakni Alonso, mengingat Liverpool adalah sebuah klub yang membesarkan namanya. Ini Liga Champions, kami punya 8 lawan yang sama hebatnya dan tentu saja akan intens. Sudah pasti saya tidak sabar untuk kembali ke Anfield Stadium, ujar dari Alonso. MU versus Liverpool diprediksi alot banyak gol tapi tanpa pemenang. Duel legendaris Manchester United versus Liverpool memenaskan pekan ketiga Liga Premier Inggris dan laga ini diprediksi berjalan alot. Dan mantan pemain Arsenal dan juga komentator Sky Sport yakni Paul Merson menantikan duel menarik dari kedua tim tersebut. Ia percaya MU akan merepotkan sang tamunya meski memperkirakan hasil imbang. Saya tak melihat United kalah di sini. Saya rasa United akan memberikan masalah buat Liverpool. Menurut saya ini akan menjadi hasil imbang 2-2 yang cukup menghibur, ujar dari Paul Merson. Verdong perpanjang kontrak dengan Nick Nijmegen hingga tahun 2028. Nick Nijmegen mengumumkan perpanjangan kontrak dari Verdong melalui situs resmi mereka. Verdong menambah durasi kontraknya di klub Eredivisie Belanda tersebut selama 3 tahun lagi. Kontrak bek sayap 27 tahun ini bersama Nijmegen sebelumnya hanya tersisa 1 tahun lagi hingga tahun 2025 dan ia kini pasti memperpanjang masa pengabdiannya bersama klub divisi Belanda tersebut. Hasil Venezia versus Torino, JSS main penuh. Venezia menjamu Torino pada laga pekan ketiga Serie A Italia di Stadion Pierluigi Benzo. Memainkan JSS sejak menit awal, Venezia kalah 0-1 dari sang tamu. Venezia belum pernah menang dari 3 laga yang sudah dimainkan di ajang Serie A, 2 kali kalah dan sekali imbang. Dan Venezia kini berada di urutan ke-17 klasemen dengan koleksi 1 poin. Inter Milan bantai Lazio 4-0. Inter Milan menang meyakinkan 4-0 atas Atalanta di kandang pada pekan ketiga Serie A Italia. Si ular sudah unggul 2-0 ketika laga baru berjalan 10 menit. 2 gol tersebut lahir dari gol bunuh diri Birajim City di menit ketiga dan juga gol dari Nicolo Barella di menit yang ke-10. Selepas jeda Inter Milan menambah 2 gol. Marcus Thuram memborong kedua gol tersebut. Dengan kemenangan ini membawa Inter Milan naik ke puncak klasemen dengan raihan 7 angka dari 3 laga. Nicholas Jackson tak optimal, Chelsea disebut butuh penyerang baru. Chelsea dinilai masih kurang pemain di satu posisi kendati mempunyai skuad yang obesitas. The Blues dinilai masih kurang striker tengah. Jackson memang sudah menyumbangkan 14 gol di Liga Inggris di musim lalu, tetapi kontribusi itu dinilai oleh mantan pemain Liverpool yakni Jamie Carragher masih belum cukup. Baru juga gabung Arsenal, Mikel Merino sudah cedera. Kabar buruk datang bagi Arsenal, gelandang anyar mereka yakni Mikel Merino dipastikan mengalami cedera baru-baru ini. Dalam keterangannya, Arteta mengkonfirmasi bahwa Merino tidak bisa memperkuat Arsenal untuk sementara waktu. Pasalnya sang gelandang mengalami cedera bahu dan ia harus menepi sejenak untuk bisa memulihkan cedera tersebut. Inilah lawan Manchester United di fase Liga Eropa.
Salah satu undian yang menarik dari Manchester United adalah Setan Merah akan berhadapan dengan Fenerbahce. Fenerbahce saat ini ditangani oleh mantan manajer mereka yakni Jose Mourinho. Jadi laga ini bakal jadi laga yang menarik untuk Setan Merah. Apalagi ada mantan pemain mereka yakni Fred dan juga Sofyan Amrabat yang saat ini menjadi bagian dari klub Turki tersebut. Selain itu, Manchester United akan menghadapi beberapa lawan, diantaranya adalah Rangers, PAOK, Bodo Glimt, Twente, FC Porto, Fenerbahce, Victoria Pilsen, dan juga FCSB. Hasil drawing Chelsea di UEFA Conference League. Klub Liga Inggris Chelsea akhirnya mengetahui klub mana saja yang menjadi lawannya di fase Liga UEFA Conference League. Di fase Liga nanti Chelsea akan berhadapan dengan 6 tim dari berbagai negara. Salah satunya adalah Noah, dan klub tersebut berasal dari Armenia. Mereka nantinya juga akan berduel dengan klub Belgia yakni Genk, ada juga klub Yunani yakni Panathinaikos, dan 3 klub lainnya yakni Heidenheim, Astana, dan juga Shamrock Rovers. Liverpool gerak cepat kirim jet pribadi jemput rekrutan terakhir mereka. Liverpool terus membuat langkah agresif di menit-menit terakhir bursa transfer musim panas ini dengan dilaporkan meningkatkan usaha mereka untuk bisa mendatangkan gelandang muda asal Argentina yakni Santiago Eze. Menurut laporan, Liverpool telah mengirimkan jet pribadi untuk bisa menjemput pemain Olympiakos tersebut. Eze memiliki kontrak dengan Olympiakos sampai musim panas 2028 dan ia mempunyai nilai transfer sebesar 10 juta euro saja. Barcelona terdepan untuk dapatkan Jonathan Tah. Ada kabar baik datang bagi Barcelona. Rival mereka untuk transfer Jonathan Tah berkurang 1 pasca Bayern Munchen memutuskan untuk mundur dari transfer back tersebut. Kepastian Munchen tidak mendatangkan Tah disampaikan langsung oleh Max Eber. Direktur olahraga Dortmund tersebut memastikan bahwa timnya tidak akan mendatangkan Tah di deadline di bursa transfer kali ini. Barcelona sendiri dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Tah dalam waktu yang dekat, dan mereka sudah menjalin komunikasi dengan pihak dari Bayer Leverkusen. Osimhen ngambek, Chelsea potong gajinya separuh lebih dan dibekukan oleh Napoli. Victor Osimhen berharap tawaran besar pada jam-jam terakhir jendela bursa transfer, dan Napoli telah melakukan negosiasi dengan 2 klub berbeda tetapi gagal tercapai kesepakatan. Gianluca Di Marzio mengklaim di Sky Sport Italia bahwa klub asal Stamford Bridge tersebut telah menawarkan Osimhen dengan gaji 4 juta euro per musim atau sekitar 68 miliar rupiah, kurang dari setengah gajinya pada saat ini. Dia juga dilaporkan marah kepada Napoli karena gagal menyetujui transfernya menuju Al Ahly, di mana dia seharusnya bisa mendapatkan gaji hingga 40 juta euro per musim dengan klausul pelepasan dari Napoli. Diincar Manchester United, Brentford konfirmasi Ivan Toney menuju Al Ahly. Striker incaran MU yakni Ivan Toney akan meninggalkan Brentford dan akan menandatangani kontrak dengan klub Saudi Pro League yakni Al Ahly dengan biaya transfer mencapai 300 miliar rupiah atau sekitar 41 juta euro. Striker tersebut telah berusaha meninggalkan The Beast pada jendela bursa transfer ini setelah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya, dan kini ia telah menyelesaikan kepindahannya menuju Timur Tengah. Billy Gilmour resmi tinggalkan Brighton dan pindah ke Napoli. Billy Gilmour telah resmi berpisah dengan Brighton dan menyelesaikan transfernya menuju Napoli. Langkah ini menandai lembaran baru bagi karir gelandang Skotlandia berusia 23 tahun tersebut. Billy Gilmour berencana bergabung dengan Napoli secara permanen dari Brighton. Kedua klub telah menyetujui biaya awal sebesar 12 juta euro ditambah 4 juta euro sebagai tambahan, dan Gilmour mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2029. Resmi, Manuel Ugarte jadi milik Manchester United. Manchester United resmi mendapatkan jasa Manuel Ugarte dari PSG. Sang gelandang akan bergabung dengan Manchester United dengan status transfer permanen. MU bersedia membayar 50 juta euro kepada PSG untuk Ugarte. Selain itu masih ada sekitar 10 juta euro dalam bentuk bonus.
Resmi Arsenal pinjam Neto dari Bournemouth. Arsenal mendapatkan satu tambahan amunisi di hari terakhir bursa transfer. The Gunners mendatangkan kiper asal Brasil yakni Neto dengan status pinjaman dari Bournemouth. Saya mewujudkan mimpi dalam hidup saya, mimpi yang menjadi kenyataan, dan saya sungguh bahagia, ucap dari kiper Brasil tersebut. Resmi AC Milan dan AS Roma tukar Alexis Samuels dengan Tammy Abraham. AC Milan dan AS Roma terlibat dalam kesepakatan penting di deadline day bursa transfer. Kedua tim sepakat untuk bisa menukar Alexis Samuels dengan Tammy Abraham. Milan mendapatkan pemain asal Inggris itu dengan status pinjaman selama 1 musim penuh atau hingga Juni 2025, dan Samuels juga dilepas AC Milan ke Roma dengan status pinjaman. Raheem Sterling pindah ke Arsenal. Arsenal cukup sibuk pada hari terakhir bursa transfer awal musim 2024-2025. Selain mencari kiper baru, Arsenal juga harus merampungkan saga transfer winger Raheem Sterling. Chelsea, Arsenal, dan juga Sterling sudah punya kesepakatan. Dokumen transfer juga sudah dilengkapi, dan kini sang pemain akan menjalani tes medis untuk melengkapi kepindahan status pinjamannya ke Arsenal. Jadon Sancho gabung dengan Chelsea. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Sancho akan resmi pindah ke Chelsea. Manchester United disebut setuju dengan proposal peminjaman. Jurnalis asal Italia tersebut menyebut dalam kesepakatan ini Chelsea punya kewajiban untuk bisa menebus Sancho secara permanen di akhir musim. Dengan begitu, saga transfer Sancho yang ingin pergi di musim panas ini sudah berakhir dan jelas tujuannya.